Pada merasa kalau kita itu udah kelas 12? Hah? Belum ya? Perasaan masih muda aja ya? Perasaannya masih muda aja, tapi ternyata kalianlah yang paling tua di sekolah ini sekarang. Harus disadari tuh. Jadi istilahnya kalau orang-orang zaman dulu bilang kalau yang paling tua itu berarti harus bisa ya jadi contoh yang baik lah. Oke. Saya tunggu lagi yang belum masuk, segera masuk ya anak-anak ustazah, anak-anak soleha yang baik budi. Masih 20 orang. Mana yang lain ini? Ayo hidupkan kameranya ya. Aisyah Husni Zahrani. Arida Saki ya, tadi udah izin. Tasya De Aranoya Suci Kailawanda Aisyah Husni Yasmin. Ayo hidupin kameranya. Manis sekali si Fitri ya, Masya Allah. Segar ya Fitri ya. Dimatikannya, jangan gitu lah Fitri. Ustazah kan mau lihat. Itu artinya anti itu penuh persiapan mau belajar. Ustazah suka sekali kayak gitu. Iya, harus ada persiapan kita mau belajar. Jangan kayak gitulah Durul Adinda, lemes sekali. Baru les pertama udah lemes. Yang semangat. Harus semangat. Tengok siapa si Fitri itu. Itu dia. Udah 24. Ustazah mau nanti mulai kalau udah 30 paling tidak. Arida izin, gak ada. Terus siapa lagi? Ada lagi yang kira-kira tahu? Siapa lagi? Kabar kawannya. Liana mana Liana? Siapa? Kenapa? Emang dia gak pernah pakai ya kemarin tuh? Oke, Vivi enggak, Arida sakit. Terus siapa lagi nih? Liana kemana dia? Oh, dia udah laporan sama Ade. Iya deh. Kok cepet? Tapi izin sama Nazla. Nazla ini di samping Ustaz aja si Nazla ini Ada samping usaha aja si Nazla. Tinggal saya bilang Nazla hidup gitu, hidup dia tuh. Iya. Siapa lagi yang belum ini? Si Liana kenapa katanya habis paket? Si itu De Aranoya kemana nih Dea? Gak usah pala cantik-cantik kali deh. Apa masih benerin jilbab ya? Enggak manis-manis aja kok, enggak usah pala gimana kali. Si Yasmin, si Tipe ada sini Tipe ini hilang muncul juga ini. Ada? Ya, mana lah? Ini Yasmin mana? Yasmin Latifah atau Yasmin Oh, baru masuk. Jadi Yasmin Salsabila namanya apa? Belum masuk dia nih. Belum masuk dia berarti. Belum ada kayaknya Yasmin. Apa rusak jaringan di tebing ya? Kaila Wanda, yang lain hidupkan kamera ya. Ayo hidupkan Ustazah. Kemarin tuh Ustazah diamanahin sama guru-guru yang lain juga ngabsennya itu setelah Ustazah melihat kalian absen langsung. Jadi biar Ustazah gampang mengabsennya, ayo segera tunjukkan wajah kalian. Biar Ustazah bisa mengabsen dengan bagus-bagus. Siapa itu? Siapa yang mau kamar mandi tuh? Cepat. Oke, kita mulai dari absensi yang pertama. Gak usah pala bilang hadir Ustazah ya. Ustazah cuma mau nengok ada mukanya. Oh oke gitu. Kalau ada Ermanisa, kalau anti lagi sakit bilangnya Ustazah afwan ya, muka anak ke buku jangan kayak gitulah. Oke. Mana dia nih? Kelas 12 kalian.
Ade tadi sudah ada. Askia, mana sih Kia mukanya kok? Oh ada. Ainus, Ainus ada. Aisyah Ayu ada. Mana nanti? Mana si Aisyah Ayu nih? Tunjukkan dulu nanti. Oh ini ada. Aisyah Husni ada. Alisha tadi udah balik kamar mandi? Mana si Alisha ini? Belum. Ardea, mana Ardea? Ada. Arida sakit. Oke, Hani ada. Daerah Noya tadi mana yang udah pakai jilbab? Udah. Oh manisnya masya Allah. Ada minum situ dia ya? Enak kali ya si dia ini. Susu itu deh. Fitri ada, Huna ada, Jihan. Ada Jihan tadi ya? Jihan mana Jihan tadi? Mana Jihan? Ada tuh Jihan. Kaila Wanda mana jilbab sekolah Kaila? Udah lupa baju sekolah? Hah? Kan pakai baju sekolah Ustazah bilang, pakai baju sekolah. Liana jadi apa nih Liana? Ada ngomong Liana sama Anti Kaila? Kan Anti masih PLT ketua kelas Anti masih kan? Hah? Masih Anti ke? PLT, udah anggap aja ya, belum ada pemilihan langsung kalian. Liana tidak jelas. Maisara ada? Si Marhama juga nggak ada nih berarti nih? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada. Ya Liana ada. Si Nazla ada. Nazira mana Nazira tadi? Ngomong dulu Nazira ada? Ada Nazira? Oke. Ada mana? Oke Nazira. Nurul Adinda ada. Nurul Balkis ada. Nurul Hairani. Nurul mana tadi Nurul? Ada. Anti di mana Nurul? Kenapa bermasker? Enggak, pala kena virus anti sama kami Nurul. Pala lah bermasker anti itu. Ele si Butet inilah. Oh, lewat Zoom ini bisa tercemar ya. Memang harus kita jaga lah, apalagi saya punya anak kecil. Ngapain malu? Kan cuma kita yang lihat. Putri ada? Dari tadi kayaknya nggak ada. Putri ada? Nggak ada ya Putri ya? Oh ada Putri, ada. Oke, Restu ada. Rizky Maisara. Ada si Kiki? Ada si Mai nih. Si Mai ada. Oke, baru si Salsa Madina. Salsa Madina. Sophie Magrina ada. Sophie Nabila ada. Oriel mana Oriel? Ada si Oriel? Oke ada. Aman ya di Aceh ya. Marhama ada. Suci mana Ajo nih? Mana si Suci? Kenapa si Suci nggak pernah menampakkan wajahnya yang sumringah itu ya? Suci belum mandi Suci? Suci coba tunjukkan dulu, nanti hidupkan Zoom, mentang-mentang dari pemerintah pakainya udah diamkan aja situ gitu, absen Ustazah But kalau nggak nampak Ustazah mukanya ya. Suci sekali lagi. Assalamualaikum Suci. Di mana Anti? Oh bagusnya. Oh laporan dia sama Anti. Iya, sama saja enggak? Kita tunggu nanti ya. Oke, nanti Ustazah sapa lagi dia ya. Tasya ada. Vivi tadi izin. Yasmin Latifa. Mana muka Yasmin? Lalap connecting si Yasmin ini. Susah dia jaringannya. Di mana rumahnya rupanya? Hah? Bukannya dia di Medan? Siapa suruh? Indonesia lah, Telkomsel. Ada aja pakai smartphone. Itulah dia akhirnya. Si Yasmin Salsabila ada. Zahra nih ada. Oke baik. 32 yang ada ini.
Dah, biar gampang nanti Ustazah. Ini Ustazah masih ngambil di HP. Tetap ajalah buat di sini hadir. Chatkanlah dulu. Ayo cepat. 1 menit. Chatkan dulu sebentar. Oke. Ya, kalau udah silakan matikan mic-nya ya, Ustazah aja yang ngomong. Kasihan kali si Yasmin ini ya, dari tadi connecting, tak masuk dia. Oke, baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya baik anak-anak Ustazah sekalian, senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan Antuna semua di kelas 12. Nah, sadarkan diri anti bahwa sekarang kalian sudah kelas 12, menginjak kelas terakhir. Ini adalah kelas terakhir anti duduk di kursi SMA. Setelah ini nggak ada kelas 13, sudah masuklah ke bangku perkuliahan. Kalau udah perkuliahan, nah nggak ada lagi namanya Ustazah Rizka ya. Jadi yang ada itu kalian akan menghadapi ya kehidupan yang lebih real lah, menyelesaikan masalah sendiri. Kuliah itu dengan sebegitu banyak tugas-tugas, atau ada mungkin yang nanti mau buka usaha, atau ada nanti yang mau ke tenda biru, bisa jadi ya Fitri ya. Atau ada nanti yang mau ngajar. Mungkin akan banyak nanti bervariasi dari kalian ya. Jadi anak-anak Ustazah di akhir-akhir kalian kelas 12 ini, maka seperti yang Ustazah sering sampaikan ke kakak-kakak kalian, berikanlah kesan terakhir yang baik ke sekolah ini, ke adik-adik Antuna semua ya. Jadi kalau diingat, oh Kak Nazirah itu yang mana? Itu loh yang orangnya kecil-kecil tapi Masya Allah kakak itu rajin kali belajarnya gitu. Kak Putri itu yang mana? Kak Putri itu yang itu loh, kakaknya si Naila Husna itu, yang mereka itu kompak sekali kakak beradik dan mereka rajin sekali belajar gitu misalnya ya. Yang mana sih yang namanya Kak Nurul Adinda itu? Ya Allah, masa nggak tahu Kak Nurul Adinda itu kan yang kakaknya si Aulia. Mereka itu juga sangat kompak. Mereka belajarnya saling ajar mengajari, gitu ya kan Nurul Adinda kan? Ketawa dia, kenapa dia ketawa? Ada Ermanisa itu yang mana? Ya itu loh, yang dia itu sangat rajin sekali mengawani orang tuanya jualan di pajak. Oh, kan bagus dia kayak gitu, ya kan? Janganlah pulanya yang mana ya Kak Nurul itu, yang main TikTok itulah, kan nggak enak kali kayak gitu dengarnya, ya kan? Nah, jadi berikan kesan yang baik. Yang mana sih Kak Askia Hairunisa itu? Yang Masya Allah itu, yang hafal 30 juz. Iya ya, anak-anak kelas 12 tuh Masya Allah kali ya. Ada yang hafal 30 juz, ada dia yang try outnya nomor 1, ada dia yang juara 1 PAI, ada pokoknya kelas 12 sekarang itu anaknya soleha, Masya Allah, rajin belajar, pokoknya Masya Allah lah, nggak buat masalah, kayak gitulah kita maunya. Udah gitu nanti setelah lulus, anak kelas 12 itu lulusnya Masya Allah di Lipia, ada sekian orang, ada di Jember, ada di sini, kan kita senang sekali mendengarnya. Janganlah kalian buat kesan yang buruk ya anak-anak Ustazah, jangan buat kesan yang buruk terakhir ini. Oke. Nah, jadi ini Ustazah, kalau begitu hukum parade ini kesan yang baik apa yang buruk? Ini yang baik ini. Kita harus belajar bagaimanapun juga ya. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan kemarin, tadi malam Ustazah sedang membaca-baca tentang pembuatan soal AKM. Jadi
Insya Allah nanti Ustazah akan membuatkan ke kalian itu, khusus kalian kelas 12 kan, yang Ustazah tahu nih kemampuan otak kalian itu luar biasa. Jadi Ustazah tidak mau menyanyiakan kemampuan kalian itu dengan hal-hal yang rendah-rendah gitu. Jadi nanti insya Allah di ujian bukan PTS, di ujian harian kalian Ustazah akan membuatkan soal ujiannya itu yang AKM, kayak AKM dia. AKM itu kemarin sudah bilang adalah assessment kriteria minimum. Jadi dia nanti di situ soalnya enggak lah kayak yang sekarang-sekarang ini. Intinya sebenarnya sama, cuman kalian harus menganalisis terlebih dahulu. Makanya harus rajin-rajin membaca. Itulah intinya nih anak-anak Ustazah ya. Rajin-rajin membaca agar kalian kemampuan nalarnya itu makin tinggi gitu, daya analisisnya itu makin tinggi. Jangan cuman rajin membaca status orang, itu penyakit zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang nih ketikannya salah pun tahu kalian itu maksudnya gitu kan. Tapi kalau saya suruh, oke, baiklah Yasmin, cobalah dulu, bukalah dulu halaman 106, saya bilang kan, di situ ada flux magnet, coba baca dulu. Andaikan suatu ini flux magnet adalah begini-begini, paham maksudnya? Enggak Ustazah. Biasanya kayak gitu tuh, ya kan? Penyakit lama. Tapi kalau dibilang, cobalah dulu, lihatlah dulu statusnya si Sal sama Dina itu, langsung ketawa-ketawa lah orang itu. Iya kan iya kan, kayak gitulah penyakit zaman sekarang. Jadi rajin-rajin membaca itu bukan status orang, tapi bacalah yang ilmiah, yang bermanfaat ya anak-anak Ustazah ya. Nah oke, kemarin kan kita sudah induksi Faraday ya. Sekilas kita kemarin sudah ada membahas tentang induksi Faraday. Kalau saya tidak salah tentang flux magnet ya, tentang flux magnet. Sekarang kita mau bahas ini nih, hukum Faraday tentang GGL, penurunan rumusnya. Dari mana tuh? Yang rumusnya E sama dengan minus N dikali dengan D flux per dt gitu. Kalau minggu lalu kan kita membahas tentang flux magnet. Nah, kalau tidak salah udah ada kita bahas tentang apa ya ini ya. Oh masih flux ya, masih flux saja. Sekarang kita bahas GGL dulu lah. Habis GGL baru kita akan membahas ke si penurunan hukum Faraday itu sendiri. Oke baik. Sekarang Ustazah mau menulis lah dulu ya. Oke. Sudah nampak kameranya? Apa yang nampak? Apa yang nampak di situ? Loh, pulpen atau induksi yang mana nih? Masih nampak PowerPoint-nya? PowerPoint-nya udah hilang kan? Masih ada yang masih nampak? Berarti jaringan kalian jelek itu ya? Coba Ustazah cek dulu ya. Di screen besar nah. Oh iya bentar ya, sebentar Ustazah, kalau begitu stop share dulu. Kalau kayak gini apa yang nampak? Kameranya aja kan, nggak nampak lagi itu kan? Oke baik, kita mulai. Bismillah. Lihat di sini. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang induksi yang dihasilkan oleh kumparan. Jadi kalau ada kumparan itu maksudnya kawat yang bisa dialiri arus listrik, dah. Lalu kita dekatkan dengan magnet, gitu kan ceritanya kan. Apabila magnet itu kita dekatkan, inilah misalnya kumparan itu, ini kumparan itu misalnya. Jadi ini di sini adalah galvanometernya, alat ukur listriknya. Ini misalkan nih kan. Jadi apabila
magnet ini kita dekatkan begini, maka galvanometer arah jarumnya akan menyimpang ke kanan gitu. Dan kita masukkan dan stop di sini, maka dia arah jarumnya berhenti seperti ini. Lalu kita tarik lagi nih. Kalau kita tarik begini, maka dia akan menyimpang, berlawanan dia menyimpangnya. Sudah? Stop dia di sini, maka dia kembali ke posisi 0. Itu dia pembahasan kita kemarin ya. Nah, sekarang kita akan membahas berdasarkan hukum Faraday itu nilai GGL apabila ada kawat, misalnya seperti ini ya. Ustazah akan menggambarkan dulu. Nih, pada rangkaian yang tertutup. Ini adalah batang yang ada di sini dililiti kawat-kawatnya gitu. Sudah, lalu ini arah medannya tanda silang. Jadi kalau dia tandanya tanda silang itu artinya adalah tanda masuk. Cross ini cross namanya, itu adalah arah masuk. Sedangkan kalau dia dot tanda titik begini, ini artinya adalah keluar. Maksudnya masuk keluar itu maksudnya kita mau menentukan arah arus, arah kecepatan gitu. Kalau dikatakan masuk arah sini gitu. Jadi kan Ustazah bilang kemarin kalau di buku kalian halaman berapa di buku kalian tentang bab induksi elektromagnetik? Coba cek dulu. Udah pada punya buku kan? Coba cek induksi elektromagnetik di halaman berapa? Coba cek dulu di situ, ada nggak di situ kaidah tangan kanan Fleming? Ada nggak kaidah tangan kanan kayak gini? Ada nggak di situ? Iya, ada gambar tangan di situ. Ada gambar tangannya, ada kan? Sama lah itu. Jadi di situ kayak mana? Jempol kita itu arah apa katanya? Nabila? Jempol itu arah arus. Terus medannya yang mana? Jari-jari yang 4, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Cuma itu aja. Macam mananya? Udah itu aja. Iya. Macam mana ya yang mau membaca ini? Gak pandai. Oke, udah kalau memang itu aja. Jadi kalau dibilang di sini ini adalah arah masuk, ini kan ini arah ini silang ini maksudnya adalah medannya nih, medan magnetnya maksudnya. Sudah? Ini kan kita berikan arus, ada rangkaian kita berikan arus, maka di sini akan ada medan, ya kan? Ini adalah arah masuk medan maksudnya. Kalau masuk itu kita kayak gini, tangan kita kayak gini, masuk ke sini. Kalau keluar berarti kayak gini deh, arahnya keluar gitu. Jadi kalau dia arahnya masuk begini, berarti ini tadi arah apa? Arah arus, berarti arusnya ke atas gitu. Kalau dia arahnya keluar, misalnya kita buat kayak gini, berarti. Tapi kalau di buku yang buku lama dia buatnya seperti ini dia, 3. Jadi ini adalah arah kecepatan, udah. Lalu yang ini jempol kita itu adalah arah medan magnet, lalu yang ini adalah arah induksi atau arah arusnya, arah arus. Sudah, ini arah arusnya. Jadi apabila ada tadi ini rangkaian tertutup ini ada pada kawat ya, pada kawat panjang seperti ini. Lalu kawat ini kita pindahkan. Ingat ya, di sini ada arus listrik. Sudah, tapi ada di sini ada arus listrik kan. Ingat kemarin dia bisa menghasilkan gaya tarik gitu kan, induksi elektromagnetik. Nah, jadi apabila lah ini kawat ini Ustazah tarik, awalnya kan dia di sini nih, Ustazah tarik dia ke sini, pindahkan. Sekarang dia di sini, udah, berarti kan dia terjadi perpindahan. Nah, saat dia berpindah, pada saat kita tarik ke sini, ditarik, berarti kan dia ada namanya kecepatan, ya kan? Ada kecepatannya ya.
namanya kita tarik, ada geraknya di situ, ada kecepatannya, udah. Atau bisa juga dikatakan pas waktu kita tarik itu ada bekerja gaya luar, ya, namanya kita tarik, berarti ada gaya nih, gaya tarik, ya, gaya tarik luar namanya, udah. Nah, pada saat kita tarik seperti ini berarti di sini sudah terjadi yang namanya perpindahan. Ini posisi pertama kita katakanlah A, posisi pertama si kawat, ini kita katakan B. Dia berubah posisi dari A ke B, berarti terjadi perpindahan, ya kan? Delta S, terjadi perpindahan. Nah, sekarang kita mau menurunkan si persamaan Faraday-nya tadi, ya. Oke. Apabila tadi ini kawatnya ditarik, ya, maka besarnya GGL induksi untuk kawat, ya, besarnya GGL induksi untuk kawat panjang yang dipindahkan seperti ini, udah. Kita nggak usah menurunkan dulu, yaitu sebesar GGL sama dengan minus B dikali dengan panjangnya dikali dengan kecepatannya. B ini keterangannya, E di situ adalah GGL induksi, sedangkan B adalah medan magnet, ya, medan magnet. L-nya itu adalah panjang kawatnya, panjang kawat, dan V adalah kecepatannya, kecepatan. Sudah. Nah, lalu berdasarkan persamaan daripada GGL induksi, ini namanya adalah GGL induksi, ya, GGL induksi. Berdasarkan persamaan GGL induksi ini, udah. Berdasarkan persamaan GGL induksi. Nah, kita ingat dulu rumus daripada GLB. Tadi GGL induksi sama dengan minus B dikali L dikali V. Kita mau menurunkan rumus hukum Faraday nih. Berdasarkan rumus ini kan V-nya tadi kecepatan ini, ya. Kalau pada GLB kan dia delta S sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, gitu kan? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, ya kan? Ini kita buatlah dulu delta di sini. Kita mau menurunkan rumus, ingat ya, kalau di dalam fisika atau matematika itu bagaimanalah caranya kita menurunkan rumus, apa sama kiri kanan dikali X atau kiri kanan dibagi X, misalnya seperti itu, bisa-bisa saja. Jadi kalau untuk kasus ini, kalau misalnya Ustazah buat begini, GGL dikali dengan delta T per delta T, GGL kali delta T per delta T ini sama dengan GGL kan? Sama gak kira-kira? Delta T per delta T itu berapa hasilnya? 1 kan? 1 kali GGL tetap GGL kali B dikali L dikali dengan V. Ini sama itu maksudnya dengan ini. Ini kita hanya ingin mendapatkan rumus ini. Sudah? Lalu kalau ini kita kalikan, delta T dikali ke sini menjadi GGL dikali delta T sama dengan minus B dikali L dikali V dikali delta T. Gitu kan? Bisa, ya? Nah, ternyata V dikali delta S itu kan rumus delta S, ya. Ya udah, kita substitusilah dulu nih. Ke sini. Ganti V dikali delta T menjadi delta S. Sehingga rumus kita menjadi E kali delta T sama dengan minus B dikali L dikali delta S. Bisa, ya? Nih, sudah? Lalu L dikali delta S. L itu kan panjang. Delta S di sini ini delta S. L di situ panjang, ini panjangnya, ini panjang. Ini panjang. Ini delta S ini, ya kan? Kalau kita perhatikan A, B, kalau ini dibuat di sini C, ini D, ini kan menjadi persegi panjang ini, ya kan? Menjadi luasan, menjadi luasan. Di sini katanya L dikali delta S. L itu adalah ini, panjang ini. Delta S adalah ini, lebar ini. Berarti ini kan sama dengan panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar itu sama dengan apa? Rumus apa itu? Rumus luas kan? Luas persegi panjang. Nah, jadi kita bisa ganti lagi nih, E kali delta T sama dengan minus B dikali delta A. Sudah? Nah, ingat lagi nih, B dikali delta A itu rumus siapa?
Masih ingat? B dikali A itu adalah apa itu? Kemarin yang Ustazah bilang, banyaknya medan magnet yang melalui suatu luasan. Itu pembahasan kita kemarin kan? Yang penting harus melampaui suatu luasan. Ya, banyaknya medan magnet yang melalui suatu luasan itu disebut dengan flux, ya kan? Flux berarti means B dikali delta A itu adalah flux. Jadi kita bisa menyederhanakannya lagi. E kali delta T sama dengan minus delta flux, ya. Atau GGL sama dengan minus delta flux per delta T. Nah, kalau dia pada sesaat, kalau dia misalnya dia untuk GGL-nya sesaat, kalau di buku kalian juga ada itu biasanya bisa kita gunakan GGL sama dengan minus D flux per DT. Nah, maksud D di sini apa? Turunan, maksudnya diferensial. Sudah pernah kita kalau tidak salah Ustazah membahas tentang turunan ya. Nah, kalau dikatakan dia sesaat itu biasanya soalnya kayak gini. Misalnya persamaannya adalah 3T kuadrat tambah 2T. Kalau ada kayak gini itu maksudnya soalnya adalah soalnya sesaat gitu. Ya, kalau ini dia ada berarti flux 1, ada flux 2, ada T1, ada T2 gitu. Ya, ada 2 dia kalau ini waktunya biasanya. Apabila di sini lilitannya banyak, nah ini bisa kita tambahi lagi di sini dikali dengan n, jumlah lilitan. N ini minus n dikali dengan delta flux per delta T. Di sini juga kali dengan n. N di sini adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitannya. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, jika misalnya pada kasus seperti ini kita mau luasnya diubah nih, luas daripada perpindahan kawat tadi kita ubah. Jika luasnya diubah, jika luasnya berubah, pulpen kita pun udah mau habis ini. Jika luasnya berubah, maka ini rumus ini kita bisa sederhanakan menjadi GGL sama dengan minus N dikali, ganti rumus flux itu kan dia B dikali A, ya kan? D B A per DT sama dengan, katanya tadi di sini adalah yang berubah adalah luasnya, ya kan? Yang berubah luasnya berarti minus N dikali B dikali DA per DT gitu kalau luasnya yang berubah. Kalau dia misalnya medan magnetnya yang berubah, kalau dia medan magnetnya yang berubah, kalau luas yang berubah minus N kali B kali DA per DT. Kalau medan magnet yang berubah minus N dikali A dikali DB per DT gitu. Nah, jadi sama-sama aja rumus sudah habis. Habis sudah kita tintanya ini. Dah. Oke, sepertinya waktu kita pun sudah habis. Demikian anak-anak Ustazah. Udah pada tahu ya kabar gembiranya itu ya. Kita mau libur ya insyaallah ya. Udah tahu kali lah itu ya. Jadi karena mati lampu apa yang terjadi? Walah. Jadi yang dari pemerintah itu kemana piginya? Dah habis. Oke, baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ini udah ini kan, nggak perlu saya fotokan lagi kan, udah pada semua nih kan, udah ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?